Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Amanda Putri, NIM 19016200, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kedua. Yang pertama, konsep dasar administrasi pendidikan, fungsi atau proses administrasi pendidikan, dan yang ketiga, ruang lingkup administrasi pendidikan. Baik, yang pertama, konsep dasar administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli diartikan dalam dua pengertian. Yang pertama sebagai ilmu dan yang kedua sebagai proses. Pengertian administrasi pendidikan sebagai ilmu mengandung pengertian bahwa administrasi pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang penataan sumber daya, yaitu manusia, kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas, guna untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Nah, administrasi pendidikan ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mencapai tujuan yang produktif. Produktif di sini adalah efektif dan efisien. Efektif tidaknya kegiatan administrasi dapat dilihat pada yang pertama, masukan yang merata, yang kedua, peluaran yang banyak dan bermutu tinggi, yang ketiga, pendapatan tamatan atau luaran yang memadai. Sedangkan efisien dapat dilihat pada yang pertama, motivasi belajar yang tinggi, semangat bekerja yang begitu besar, yang ketiga, kepercayaan berbagai pihak, dan yang terakhir, pembiayaan, waktu dan tenaga yang semakin kecil tetapi hasilnya sangat besar. Selanjutnya yang kedua, fungsi atau proses administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan memiliki fungsi yang integral dalam proses pendidikan, terutama dalam pengelolaan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, maka dari itu, fungsi administrasi pendidikan di sekolah meliputi yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan meliputi berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan yang diikuti dengan penentuan strategi pencapaian tujuan, kemudian penentuan program guna untuk melaksanakan strategi pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua ada fungsi organisasi, meliputi pengelolaan personil, sarana dan prasarana, distribusi tugas, dan struktur. Yang ketiga ada fungsi motivasi. Fungsi motivasi ini meliputi adanya timbul penentuan dan distribusi tugas, kewenangan, tanggung jawab secara menyeluruh yang bermuara pada relevansi, efektivitas, efisiensi dari hasil kerja yang hendak dicapai. Yang keempat ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini meliputi pengamatan proses pelaksanaan secara keseluruhan hingga tercapailah hasil yang telah kita rencanakan sebelumnya. Nah, yang ketiga ada ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan tidak hanya membahas tentang penataan pendidikan formal saja, tetapi juga membahas tentang penataan pendidikan non-formal. Nah, maka dari itu, ruang lingkup administrasi pendidikan dapat dibagi dalam 8 bagian. Yang pertama, administrasi organisasi. Yang kedua, administrasi kurikulum. Yang ketiga, administrasi kepegawaian. Yang keempat, administrasi peserta didik atau siswa. Yang kelima, administrasi sarana dan prasarana. Yang keenam, administrasi tata usaha. Yang ketujuh, administrasi pembiayaan. Dan yang terakhir, administrasi tata hubungan masyarakat. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, administrasi organisasi. Kegiatan administrasi organisasi ini berkaitan dengan bagian-bagian yang ada dalam pendidikan tersebut. Contohnya struktur organisasi, pembagian tugas, dan lain-lain. Yang kedua ada organisasi kurikulum. Kegiatan administrasi kurikulum ini berkaitan dengan pembuatan kurikulum, metode atau cara pembuatannya, cara pembuatannya, cara pembuatan kalender akademik, bahkan evaluasi pelaksanaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga ada administrasi kepegawaian.
Kegiatan administrasi kepegawaian ini berkaitan dengan upaya perencanaan, pengadaan, pembinaan sampai kepada pendayagunaan pegawai, baik edukatif maupun non-edukatif. Selanjutnya yang keempat ada administrasi peserta didik atau siswa. Kegiatan administrasi peserta didik atau siswa ini berkaitan dengan siswa, calon siswa, dan alumni seperti penerimaan siswa baru, pengelompokan jurusan, tentang masalah kehadiran, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya yang kelima ada sarana dan prasarana. Kegiatan administrasi sarana dan prasarana ini berkaitan dengan semua sarana prasarana baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang proses pendidikan guna yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Contohnya tata letak bangunan dan alat-alat sekolah. Selanjutnya ada administrasi tata usaha. Kegiatan administrasi tata usaha ini berkaitan dengan pengelolaan pencatatan, pengumpulan dan penyimpanan data atau dokumen, surat menyurat, serta laporan-laporan mengenai kegiatan sekolah. Selanjutnya ada administrasi pembiayaan. Kegiatan administrasi pembiayaan ini berkaitan dengan pengelolaan biaya pendidikan, mulai dari perencanaan hingga proses pendidikan seperti pembiayaan uang SPP, DPP, dan sumber keuangan lainnya. Yang terakhir ada administrasi tata hubungan masyarakat. Kegiatan administrasi tata hubungan masyarakat ini berkaitan dengan masyarakat. Nah, organisasi ini dianggap mendukung pencapaian tujuan proses pendidikan secara keseluruhan. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat saya simpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang penataan sumber daya, baik itu manusia, kurikulum, atau sumber belajar dan fasilitas guna untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Selanjutnya ada fungsi atau proses pendidikan, ada 4. Yang pertama fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi motivasi, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya ada ruang lingkup administrasi pendidikan, ada 8 bagian. Yang pertama administrasi organisasi, administrasi kurikulum, administrasi kepegawaian, administrasi peserta didik atau siswa, administrasi sarana dan prasarana, administrasi tata usaha, administrasi pembiayaan, dan terakhir administrasi tata hubungan masyarakat. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi kedua ini. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.